تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. Kami sungguhnya telah mencoba mengetahui rahasia di langit dengan terbang ke arah langit ingin mencuri berita dari pembicaraan malaikat tentang masalah masa depan. Fawajadnaha, namun kami dapati langit-langit tersebut muliat harasan, ternyata penuh dengan penjagaan yang ketat. Wa syuhuba, dan ternyata ada lemparan-lemparan bintang, yaitu percikan-percikan bintang yang melempar ya jin-jin tersebut. Kemudian mereka lagi berkata, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Kami dahulu di langit punya pos-pos untuk mencuri berita. Jadi jinnya nongkrong di situ, enggak ada. Nongkrong sebelah situ. Nah. Kemudian sekarang famay yastami'il ana, sekarang siapa yang coba-coba untuk mendengar, yajid lahu, mencoba-coba untuk mencuri berita, yajid lahu shihaban rasada, maka dia akan mendapati panah api yang mengintai. Panah api yang mengintai. Ini dalil bahwasanya yang dimaksud bintang yang rujuman li syayatin bukan bintangnya yang mengenai bintang besar. Jin mungkin enggak sebesar bintang, tetapi percikan bintang. Makanya disebut dengan syuhub. Panah apa? Panah api. Sebagian ulama mengatakan percikan dari bintang tersebut terlepas untuk melempar jin-jin tersebut. Ya, cuma Allah ibaratkan dengan nujum, maksudnya adalah syuhub, yaitu panah api dari percikan bintang-bintang tersebut melempari jin-jin tadi. Ini dalil kata sebagian ulama ahli tafsir, Allah mendatangkan dengan isim syarat, faman, barang siapa. Faman yastamil ana, barang siapa yang mencoba mencuri berita sekarang ini, maka dia pasti terbakar. Dia pasti terbakar. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak mungkin lagi ada berita yang tercuri. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi pertama, sebelum Nabi diutus. Sebelum Nabi diutus, banyak jin-jin mencuri kabar dari langit. Oleh karena kita dapati mungkin 2000 tahun yang lalu ada pujangga yang meramal, ada dukun yang meramal. Mungkin ramalan mereka benar. Karena dulu memang langit tidak dijaga. Jadi Allah biarkan banyak peramal-peramal yang mencuri berita dan mungkin ramalan-ramalan mereka benar. Karena mereka mendengar berita dari langit. Ketika Nabi diutus, maka langit dijaga dengan ketat. Tidak mungkin ada satu berita pun yang tercuri. Waktu Nabi ditanya tentang para dukun, kata Nabi, laisu bi syai', mereka itu tidak bisa apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah tidak ada lagi berita yang bisa dicuri. Setelah Nabi meninggal, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah setelah Nabi SAW meninggal, kembali lagi langit-langit bisa mengalami pencurian berita? Sebagian ulama mengatakan bisa, tapi sudah sangat sulit. Sebagian ulama mengatakan sudah sangat tidak bisa, tidak mungkin. Dan ini pendapat di antaranya diisyaratkan oleh Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kada yatmahil, hampir mustahil jin-jin bisa lagi mencuri berita. Oleh karenanya ikhwan, dukun-dukun yang ada sekarang itu semuanya kadzab. Semuanya itu Alibaba, apa namanya, bohong. Dari mana mereka dapat berita? Jin-jin tidak bisa mencuri berita. Sudah enggak bisa lagi, langit sudah terjaga, pasti ada lemparan bintang. Mana sekarang dukun-dukun yang ramalannya benar? Hampir enggak ada, cuma tebak-tebakan terkadang benar. Tapi itu sebenarnya tebakan, bukan dari jin, mereka sudah enggak bisa lagi. Mereka sudah enggak bisa lagi. Kalau dukun-dukun selalu tebakannya benar bisa curi berita, mereka sudah jadi orang kaya raya. Sekarang berbagai macam judi, judi bola, judi tinju, judi ini, mereka pasti menang judi terus. Kalau mereka sudah menang judi terus, mereka berhenti jadi praktek dukun ya. Tapi ternyata mereka tidak kaya-kaya, bahkan miskin, wajah muram dan macam-macam, istri buruk rupa ya. Jadi sekarang tidak ada namanya dukun bisa meramal tuh, yang ada enggak ada, itu cuma bohong. Terkadang mereka bilang tahun depan banyak artis yang meninggal dunia. Siapa artisnya? Oh, kita tidak mau mendahului Allah ya. Ya memang pasti ada yang meninggal, namanya artis. Yang bilang artis hidup selamanya siapa ya? Artis juga mampus pasti ya. Ya. Kemudian akhirnya ada artis yang meninggal. Kan saya sudah bilang kan ini kebetulan saja ya. Kalau cuma begitu kita juga bisa meramal ya. Ya. Tahun depan banyak orang kaya meninggal. Ya pasti ada orang kaya meninggal ya. Baik, jadi pendapat wallahu alam bisawab, pendapat yang kuat ya, karena di sini Allah menggunakan isim syarat. Faman yastamil ana, barang siapa yang mendengar, mencakup siapa saja sekarang, dan tidak ada dalil memansuhkan ayat ini. Berarti bahwasanya langit dijaga dengan ketat, tidak mungkin lagi ada yang bisa curi apa? Berita, enggak mungkin.
Oleh karenanya kalau ada yang ramal itu pasti bohong. Itu pasti apa? Bohong. Itu pasti tebak-tebakan. Itu pasti hanya mengira-ngira. Ramalan apakah dari jin atau ramalan dengan ramalan yang lainnya? Ramalan dengan garis tangan, ramalan dengan bintang lahir, Scorpio, Sagittarius, kemudian apa lagi? Gemini dan yang lain-lainnya. Itu ramalan-ramalan tersebut dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau berkata, lihatlah orang-orang yang meramal dengan berbagai macam metode ramalan. Bagaimana ramalan mereka? Kan kalau kita dapati misalnya orang buka ramalan bintang Scorpio, hari ini disayang istri, tapi keuangan susah ya. Misalnya, nanti besok keuangan baik tapi diomelin istri. Misalnya. Jadi kalau bintang ini ramalan lain, kalau bintang ini ramalan lain. Kata Imam Al-Qurtubi, bayangkan ada suatu kapal yang dinaiki oleh ribuan orang. Yang ribuan orang tersebut bintangnya berbeda-beda semua. Kenapa mereka bisa tenggelam, semuanya mati? Nah, coba. Harusnya kan beda-beda ramalannya. Kenapa bisa mati semuanya? Ini menunjukkan ramalan mereka semuanya apa? Ngawur. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dan ini pendalilan yang benar. Padahal kan ada 1000 orang aja. Satunya Scorpio, satunya Gemini, satunya Libra, satunya apa? Bintang Kejora, satunya bintang 7, bintang yang lainnya. Jadi tidak ada lagi namanya pencurian berita, sudah enggak ada lagi ya. Jin-jin sudah tidak bisa curi berita. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Mereka berkata jin-jin tersebut, mereka sedang berdakwah dengan kata-kata yang halus. Kata mereka, kami tidak tahu dengan diutusnya Muhammad ini, dengan sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak bisa kita mencuri berita lagi ini, apakah ada keburukan yang dikehendaki terhadap penghuni bumi, ataukah Rabb mereka ingin kebaikan kepada mereka? Jin-jin ini sebenarnya tahu bahwasanya ini semua adalah Allah ingin kebaikan, tetapi karena mereka sedang berdialog, mereka membuat dua ihtimal, dua kemungkinan. Sama seperti tatkala Nabi berdakwah kepada orang kafir Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin." Sungguhnya kita atau kalian di atas petunjuk atau di atas kesesatan. Ini sekedar cara metode dakwah. Seperti cobalah, siapa yang benar, saya atau kamu? Yang jelas kita tahu kita yang benar. Tetapi karena dalam rangka agar mengambil hati mereka, kita kasih ihtimal, ya, kasih kemungkinan. Kita lihat siapa yang benar, kita atau engkau? Ya kita tahu kita yang benar. Sama seperti ini. Ya, seperti wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin. Sama seperti ayat ini, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi aw arada bihim rabbuhum rasyada. Kita tidak tahu apakah Allah menghendaki keburukan atau Allah menghendaki kebaikan. Yang jelas Allah menghendaki apa? Kebaikan. Kemudian mereka berkata, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Setelah kami dengar Al-Qur'an ini, ya, ternyata di antara kita ada yang saleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Ini kata-kata mereka halus. Mereka tidak berkata di antara kita ada yang soleh, di antara kita ada yang brengsek. Enggak. Tapi mereka berdakwah dengan bertahap. Kata mereka di antara kita ada yang soleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Di bawahnya ini macam-macam. Ada yang kurang soleh, ada yang kafir, ada yang macam-macam. Tapi mereka dengan ibarat yang lemah lembut. Ya. Lihat jin saja berdakwah dengan penuh apa? Lemah lembut. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Kunna tara'iqa qidada. Di antara kita ada yang saleh dan di antara kita ada yang di bawahnya. Sungguhnya kita ini qidada, bermacam-macam, ya. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, al-qidat adalah potongan-potongan kulit yang banyak. Jadi seakan-akan maknanya kami ini bertarekat-tarekat, bermacam-macam modelnya. Ya, ada yang muslim, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis. Ini jin bermacam-macam. Kemudian juga dalam Islam bermacam-macam. Antum baca dalam buku-buku tafsir, Tafsir Al-Qurtubi disebutkan. Di antara kita ada yang Qadariyah, di antara kita ada yang Jabariyah, di antara kita ada yang Khawarij, di antara kita ada yang Syiah, di antara kita ada yang Aswaja, ya. Bermacam-macam. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Bermacam-macam, ya. Tidak satu model, tidak satu model, ya. Di antara kita ada yang aklani, di antara kita macam-macam, ada yang liberal, ya. Ada yang menolak hari kebangkitan, ya sama, ya. Sama, kelompok-kelompok
dalam manusia, kelompok-kelompok itulah dalam golongan apa? Jin. Karena Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya membawakan sebuah riwayat. Dia berkata qala Ahmad bin Sulaiman An-Najjad fi amalihi haddatsana Aslam bin Sahal ya qala haddatsana Ali bin Hasan bin Sulaiman wa huwa Abu Sya'tha Al-Hadrami Syekh Muslim, gurunya Imam Muslim. Qala haddatsana Abu Muawiyah qala sami'tu Al-A'mash, aku mendengar Al-A'mash yaqulu tarawaha ilaina jinniyun faqultu lahu ma ahabbu ta'am ilaikum. Datang satu jin ya. Bukan seekor, bukan seorang ya. Sejin ya. Datang sejin kepada aku ya. Kemudian aku berkata, apa makanan yang paling kalian sukai? Faqala al-aruz, beras. Jangan-jangan jin Indonesia. Qala, jadi sekelompok jin ya, fa atainahum bihi faja'altu ara lukam turfa'u wala ara ahadan. Maka aku pun mendatangkan beras kepada jin tersebut dan aku lihat ada suapan yang diangkat namun aku tidak lihat seorang pun. Kata Al-A'mash. Faqultu, maka aku bertanya, fikum min hadhil ahwa'il lati fina, apakah di antara kalian para jin kelompok-kelompok yang seperti ada pada kami? Qala na'am. Kata jin tersebut, benar. Faqultu famar rafidhatu fikum. Bagaimana Syiah di kalangan jin? Kata Al-A'mash, kata jin tersebut, syarruna. Syiah itu kelompok yang paling buruk di antara kami. Firqah yang paling sesat di antara kami. Kata Ibnu Katsir, aradtu hadzal isnad ala syekhina Al-Hafidz Abil Hajjaj Al-Mizzi faqala hadza isnadun sahihun ila Al-A'mash. Kata Ibnu Katsir, aku bawakan sanad ini kepada guruku Abul Hajjaj Al-Mizzi. Bagaimana sanad tentang kisah ini? Kata Al-Mizzi, sanadnya sahih sampai kepada Al-A'mash ya. Jadi ini dibawakan oleh Ibnu Katsir untuk menguatkan bahwasanya para jin mereka juga berkelompok-kelompok, kunna taraiqa qidada. Dan ini maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, maksudnya jin-jin ini tatkala menyampaikan kepada kaumnya kita ini berkelompok-kelompok, harusnya kita sadar, kita kembali kepada jalan yang benar, jalan yang satu, jalan tauhid. Tinggalkan seluruh kelompok-kelompok ini. Kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tinggalkan seluruh firqah-firqah yang menyimpang, kembali kepada jalan yang lurus. Kalau di atas agama-agama yang berbeda, maka tinggalkan segala kesyirikan, kembali kepada tauhid ya. Jadi dia menyebutkan tentang berfirqah-firqah ini untuk mengajak mereka berfikir agar mereka kembali kepada jalan yang